Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naima Sari. Saya mahasiswi dari Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menyampaikan laporan pendahuluan saya tentang mola hipodiadosa atau yang sering disebut dengan amil anggur. Amil anggur juga adalah suatu bentuk tumor jinak dari sel-sel tromboplas, yaitu bagian dari tepi sel telur yang kelak terbentuk menjadi area-area janin, atau merupakan suatu hasil pembuahan yang gagal, jadi dalam proses kehamilannya mengalami hal yang berbeda dengan kehamilan normal, di mana hasil pembuahan sperma dan sel telur gagal terbentuk dan berubah menjadi gelembung-gelembung semakin banyak, bahkan bisa berkembang secara cepat. Untuk etiologinya ada faktor ovum patologis sehingga mati dan terlambat dikeluarkan, dan imunoselektif dari tromboplas, kemudian keadaan sosioekonomi yang rendah, kemudian parasitas tinggi, kemudian kekurangan protein, kemudian infeksi virus, dan faktor kromosom yang belum jelas. Faktor lain yang mempengaruhi wanita untuk kehamilan mola yaitu berkaitan dengan genetik dari riwayat reproduksi. Berikut faktor resiko untuk kehamilan mola hidatidosa merupakan menurut Etina Asia, yaitu perempuan dari etnis Asia berisiko 2 kali lebih tinggi daripada wanita non Asia. Kemudian riwayat kehamilan mola hidatosa sebelumnya, kemudian riwayat genetik yaitu dari keturunan, dan faktor makanan seperti rendah lemak hewani dikaitkan dengan peningkatan resiko kehamilan mola hidatosa sempurna, termasuk juga kekurangan vitamin A. Untuk klasifikasinya, mola hidatosa terdiri dari 2 jenis menurut Maylis 2009, yaitu mola hidatosa kompleks yang sebelumnya berkembang sirkulasi pusat atau membran. Kemudian mola hidatosa spartisal, tanda-tanda adanya suatu embrio, kantong janin, atau kantong amnion dapat ditemukan karena kematian dari sekitar minggu ke-8 atau ke-9. Untuk manifestasi klinis pada pasien mola, biasanya akan terjadi nyeri atau kram perut, kemudian pendarahan tidak teratur, kemudian keluhan keluar jaringan mola, kemudian keluar skarlet per vagina, pembesaran uterus dan utera, kemudian balotena tidak terabah, kemudian event utero lebih tinggi dari kehamilan normal, kemudian gerakan janin tidak terasa, dan terdengar bunyi dari bising yang khas. Penurunan berat badan juga yang khas. Itu dari manifestasi klinisnya. Untuk patofisiologisnya, itu bisa dari profesi dan tromboplas, kemudian degeneratif hipertrofik dan stroma, fili, dan kesembapan terlambat atau kehilangannya pembuluh darah dan stoma. Sel telur seharusnya berkembang dengan janin. Justru terhenti perkembangannya karena tidak ada buah kehamilan atau degenerasi sistem aliran darah terhadap kehamilan pada usia 3-4 minggu. Pada fase ini seharusnya mengalami nidasi, tetapi karena adanya proliferasi dari tromboplas atau pembengkakan fili atau degeneratif dari stoma filia dan hilangnya pembuluh darah stoma fila, nidasi tidak terjadi. Selain itu, sel trombos juga mengeluarkan HCG yang akan mengeluarkan rasa mual dan muntah. Untuk pemeriksaan penunjangnya, itu ada HCG. Nilai dari HCG meningkat dari normalnya. Kemudian ibu hamil dalam berbagai tingkat usia kehamilan berdasarkan haid terakhir seperti 3 minggu sampai 5-50,
dan B 4 minggu 5 sampai 4,26. Untuk 5 minggu 18 sampai 7, dan 7 minggu itu 7.600 sampai dengan 229 dan lainnya. Untuk pemeriksaan ronsen tidak ditemukan kerangka bayi, seperti ditambah dengan pemeriksaan USG dan uji sonde. Untuk penata laksanaan, terapi mola hidatosa terdiri dari 3 tahap. Pertama, perbaikan keadaan umum, seperti koreksi dehidrasi dan transfusi darah bila ada anemia. Kemudian bila ada gejala preeklamsi dan hipoklamsi, dehidrasi diobstruksi dengan protokol kenangan dibagi menjadi obstruksi dengan neurologi. Bila ada gejala untuk trioklosis, dikonsultasikan ke bagian penyakit dalam. Ada juga pengeluaran jaringan mola dengan cara caroted dan incasteri. Kemudian evaluasi pada umumnya jaringan mola dilakukan dengan cutter vakum. Kemudian sisanya dibersihkan dengan kuret tajam. Dan komplikasi bisa berakibat pendarahan yang hebat sampai shock dan pendarahan berulang-ulang, infeksi sekunder, prevensi karena keganasan, kemudian menjadi ganas. Untuk konsep asuhan keperawatan, pertama pengkajian identitas pasien seperti nama, umur, pendidikan, status pernikahan, pekerjaan, alamat. Untuk riwayat kesehatan, keluhan utama. Biasanya kalian dengan datang keluhan nyeri atau kram diproses dengan pendarahan per vagina. Kemudian riwayat kesehatan itu dilihat dari mengalami pendarahan per vagina di luar siklus haidnya. Untuk riwayat kesehatan dahulu, kaji jumlah varietas ibu. Varietas lebih dari 3 perlu diwaspadai, karena semakin banyak anak keadaan rahim ibu akan semakin melemah. Kemudian status obstetri ginekologi, seperti dilihat dari usia saat hamil, kemudian riwayat perhamilan yang lalu, kemudian riwayat penggunaan alat kontrasepsi seperti penggunaan lainnya. Untuk riwayat kesehatan keluarga, hal yang dikaji kesehatan suami, apakah suami mengalami infeksi sistem lainnya dan dapat menular kepada istrinya atau tidak. Kemudian pola aktivitas sehari-hari, pola nutrisi, ada pola eliminasi biasanya pada BAB. Kemudian personal hygiene, yaitu kebersihan dari alat kelamin. Kemudian pola aktivitas istirahat tidur. Dan untuk pemeriksaan fisiknya, keadaan umum ada pemeriksaan kepala, leher, pemeriksaan leher dan torak tanda-tanda mola hidradasi tidak. Kemudian pemeriksaan abdomen dan pemeriksaan genitalia, biasanya sebelum dilakukan pemeriksaan operasi pada pemeriksaan genitalia. Dan pemeriksaan ekstremitas, itu bagian kaki. Untuk pemeriksaan penunjangnya, yaitu ada 2, pemeriksaan HCG dan pemeriksaan USG. Diagnosa keperawatan, di sini saya mengambil kekurangan volume cairan berhubungan dengan pendarahan per vagina. Kemudian nyeri berhubungan dengan pendarahan proses perjalanan penyakit. Kemudian intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai darah ke otak, suplai nutrisi ke jaringan. Kemudian risiko infeksi. Untuk diagnosa keperawatan, sini saya tujuannya tekanan darah dalam rentang normal, katanya keseimbangan intraks dan output dalam 24 jam tidak terganggu, dan turgor kulit baik. Untuk nyeri akut berhubungan dengan pendarahan proses perjalanan penyakit, seperti tujuannya untuk
nyeri terkontrol, mampu menentukan skala tindakan untuk memberikan kenyamanan, kemudian mampu memeringkatkan form yang disediakan untuk mengurangi nyeri, dan mampu mengambil tindakan untuk mengurangi nyeri. Dan untuk intervensinya, lakukan pengajian nyeri secara komprehensif, kemudian pastikan perawatan analgesik, kemudian gali informasi mengenai nyeri kepada nyeri, penyebab, dan berapa lama nyeri akan dirasakan, mengantisipasi dan ketidaknyamanan akibat prosedur yang dialami. Kemudian ajarkan prinsip-prinsip manajemen nyeri, dan pilih dan menginformasikan tindakan yang beragam, misalnya farmakologi dan farmakologi, dan evaluasi keefektif dari tindakan prekontrol nyeri yang dipakai sebelum pengajian nyeri yang dilakukan.